Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 IPA 2 di bawah bimbingan Bapak Sukamto SPD akan mempresentasikan tentang aplikasi iptek pada media massa dengan anggota 1 Sini Nadila Putri, 2 Diah Ayu Elsa, dan 3 Farah Alfiah. Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama teknologi elektronik yang mencakup banyak hal dan jenis seperti handphone, komputer, internet, dan masih banyak lainnya. Perkembangan masyarakat yang dibarengi dengan kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan perubahan dalam bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet membuat perubahan pola dan bidang komunikasi mulai dari surat kabar elektronik atau media online hingga pengkajian ulang definisi komunikasi massa karena hampir semua level komunikasi bisa dilakukan melalui internet. Saat ini, media massa yang masih dalam bentuk konvensional berlomba-lomba membuat media yang baru, yang lebih interaktif dan praktis seperti media online atau internet. Pengertian iptek. Teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Iptek sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film, media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil yang dicapai. Adapun karakteristik pada media massa yang pertama ada publisitas, yaitu disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum. Yang kedua, kontinuitas, yaitu terbit berkesinambungan atau terus-menerus, sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya, seperti harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Yang ketiga, periodisitas, yaitu terbit atau dipublikasikan secara konsisten atau berkala, contohnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari. Yang keempat, aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Dan yang kelima ada universalitas, yaitu pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di berbagai tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak atau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu perkembangan iptek pada media massa. Media massa terus berkembang seiring dengan kemajuan alat teknologi hingga memunculkan media baru seperti internet. Nah, dengan adanya kehadiran internet, itu mengakibatkan pergeseran generasi masyarakat dan perubahan gaya hidup. Jadi, media cetak itu semakin terancam kedudukannya dalam menyediakan informasi. Media baru dan penerapannya dalam berbagai wilayah memasuki ranah komunikasi massa, yaitu secara langsung atau tidak langsung memiliki dampak terhadap media massa. Nah, adanya persaingan media dan pergeseran gaya hidup itu menimbulkan persoalan terhadap eksistensi surat kabar. Penggunaan media cetak perlahan mulai beralih ke media elektronik seperti televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada peranan iptek pada media massa. Nah, iptek itu memiliki peranan untuk memudahkan dari memberikan kecepatan memperoleh serta menyebabkan informasi yang bukan hanya berlangsung dalam dunia ilmu, melainkan juga dalam segi-segi lain dari kehidupan, seperti ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Revolusi teknologi informasi menyebabkan orang dengan cepat mengetahui berita dan dengan cepat pula mengirimkan berita, jadi terciptalah komunikasi yang efektif.
Revolusi informasi tidak hanya merubah proses memperoleh berita, melainkan melahirkan alat teknik-teknik dan mesin yang dibuat di tempat lain yang diketahui serta dimengerti dengan jelas dari informasi tersebut. Kini, revolusi teknologi informasi memperpendek waktu itu secara lebih drastis. Suatu berita dapat mencapai ke seluruh dunia dalam waktu beberapa menit lewat berita yang cepat dari berbagai penemuan, sehingga revolusi teknologi informasi mempengaruhi berbagai segi kehidupan, salah satunya adalah media massa. Selanjutnya yaitu ada aplikasi iptek pada media massa. Nah, aplikasi iptek pada media massa itu ada penggunaan koran, radio, televisi, dan media sosial. Semuanya itu digunakan untuk menyebarkan berita atau informasi dan iklan kepada halayak. Bisa juga digunakan untuk berkomunikasi. Nah, tetapi masing-masing penggunaannya memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kayak misalkan koran itu kekurangannya dia sudah jarang digunakan di halayak, tetapi memang masih banyak yang menggunakan koran, tetapi tidak sebanyak televisi maupun media sosial. Radio juga seperti itu. Radio juga memang masih ada beberapa orang yang mendengarkan radio dan beberapa komunitas yang masih menggunakan radio sebagai penyebaran berita atau informasi dan iklan. Tetapi banyak juga orang yang beralih ke media lain seperti televisi dan media sosial karena lebih mudah diakses untuk orang-orang umum. Lalu, kalau televisi itu cukup banyak yang menggunakan dan kekurangannya ya dia terkadang ada informasi-informasi yang kurang berguna mungkin di televisi disebarkan, tetapi tetap masih ada berita-berita atau informasi yang berguna dan lumayan banyak. Lalu media sosial ini kelebihannya ya dia kalau diakses itu bisa diakses dengan mudah ya, dengan halayak. Lalu penyebaran informasinya itu tergolong sangat cepat untuk saat ini karena semua orang juga bisa mengakses dan bisa menyebarkan informasi secara bebas di media sosial. Oleh dari itu, kita harus lebih bijak lagi menggunakan media sosial sebagai media untuk berkomunikasi atau menyebarkan informasi atau juga menyebarkan iklan, karena kalau informasi atau iklan atau komunikasi itu tidak valid kebenarannya bisa disebut sebagai hoax atau info yang tidak valid, tidak lengkap, bohong. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan iptek dalam media massa. Kelebihan atau dampak positifnya yaitu masyarakat menjadi pengguna teknologi yang dapat menyampaikan atau mendapatkan informasi secara lebih mudah dan cepat dengan menggunakan Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian komunikasi terasa menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi internet. Jadi misalnya saya berada di kota yang berbeda dengan keluarga saya, jadi memudahkan komunikasi untuk tetap terjadi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah media massa terus berkembang seiring dengan kemajuan alat teknologi hingga memunculkan media baru seperti internet. Aplikasi iptek dalam media massa tentunya sangat membantu kita sebagai manusia untuk memperoleh informasi dan menyebarluaskan informasi, juga membangun komunikasi. Akan tetapi, kita juga sebagai SDM yang berkualitas harus menggunakan iptek dengan sebijak mungkin untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan iptek dalam media massa. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.